Oke guys, jumpa lagi dengan saya Wan. Apa kabar Anda semuanya? Katanya di Pilkada DKI bakal ada kotak kosong. Apakah nanti ini akan disetujui oleh MK karena para pencoblos semua eh, melakukan mengajukan permohonan kepada MK untuk adanya kotak kosong atau pilihan kotak kosong tanda melawan atau tanda rakyat tidak setuju dengan pilihan yang ada. Kira-kira begitu. Untuk lebih jelasnya kita sama-sama saksikan video ini sampai habis agar tidak salah paham. Oke, kita langsung ke videonya. Ada yang tanya nih, Pak Zaid, yang dimaksud masyarakat Jakarta minta ada kotak kosong di Pilkada 2024 itu bagaimana? Tolong jelaskan. Sebenarnya kalau bahasanya mungkin lebih tepatnya ya, itu kolom tidak bergambar. Cuma memang lebih dikenalnya atau populernya disebut kotak kosong. Jadi sekarang ada 3 calon di DKI Jakarta ini, ya kan? Ada Ridwan Kamil, ada Iya. Pramono Anung, ada juga Pangrekun, ya kan? Nah, dari 3 calon Jadi kalau ada 3 calon, kalaunya disetujui nanti oleh MK maka ada 4 pilihan nih guys. Ketiga calon dan kolom keempat ini akan ada gambar kosong. ini, apabila warga DKI Jakarta tidak mengkehendaki tiga-tiganya atau tidak mau memilih tiga-tiganya, tapi suaranya itu tetap sah di hadapan konstitusi atau di hadapan undang-undang, mereka meminta yang namanya ada kolom kosong tidak bergambar atau dikenal dengan kotak kosong. Nah, kotak kosong saat ini itu hanya berlaku apabila hanya ada satu pasangan calon. Iya. Nah, itu dilawan oleh kotak kosong nantinya. Apabila kotak kosong menang, maka yang menjadi gubernur adalah atau menjadi kepimpinan kepala daerah adalah PJ yang ditunjuk oleh Kemendagri. Nah, apabila ada 3 pasangan calon, kenapa tidak ada kotak kosong? Kenapa hanya ada satu calon aja ketika ada kotak kosong? Nah, ini yang diajukan saat ini ke Mahkamah Konstitusi agar kotak kosong itu diperlakukan sama atau tetap diadakan walaupun calonnya lebih dari satu, untuk menilai apakah masyarakat itu setuju atau sepakat dengan calon-calon yang dicalonkan oleh partai politik yang ada. Nah, ini penting gitu dalam konteks demokrasi. Partai politik sebagai saluran aspirasi berpolitik masyarakat, apakah sudah mewakili? Nah, berdasarkan hasil survei dari 2 terbesar ya, itu dua-duanya baik Pak Anies ataupun Pak Ahok tidak dicalonkan oleh partai politik untuk Pilkada DKI Jakarta. Nah, selaku warga DKI Jakarta yang merasa salah satu calon yang diunggulkan atau yang akan dipilih adalah 2 calon terbesar berdasarkan hasil survei, ini tidak dicalonkan, maka mereka mengajukan yang namanya kotak kosong karena mereka punya hak atas suara. Mereka punya hak untuk memilih. Nah, apa yang akan mereka pilih? Mana yang akan mereka pilih ketika calon yang menurut mereka itu adalah calon yang berkompeten dalam memimpin mereka itu tidak dicalonkan. Untuk itulah diajukan yang namanya kolom tidak bergambar atau dikenal umumnya dengan kotak kosong, agar mereka yang tidak setuju dengan calon yang dicalonkan oleh partai politik itu bisa memilih kolom tidak bergambar atau kotak kosong itu. Nantinya dalam permohonan ini juga kita minta. Tapi kalaunya nanti kotak kosong yang menang, apa yang akan terjadi ini? Saya kurang paham Apabila lagi nih. ketiga calon yang ada di DKI Jakarta sekarang itu tidak dapat mengalahkan kotak kosong, maka kami meminta pilkada harus diulang. Nah, pilkada ini diulang bukan hanya pencoblosannya, tapi dimulai lagi dari mekanisme pendaftarannya. Jadi itu yang diharapkan oleh pemohon atau selaku warga DKI Jakarta, agar kolom kosong tetap ada, dan apabila ketiga calon ini tidak bisa mengalahkan kolom kosong, maka pilkada harus dimulai dari pendaftarannya, tidak semata-mata hanya pencoblosannya saja. Kalau diulang lagi, kalau seandainya kotak kosong menang dan diulang lagi sampai dari awal pendaftaran, menurut saya ini lebih eh uang dari pilkada ini
makin bertambah banyak aja yang terbuang. Apakah coblos semua ataukah kolom kosong saya coblos, bergantung pada putusan MK. Kalau MK membolehkan kolom kosong, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, saya dorong kita sama-sama ke TPS coblos kolom kosong. Jadi ini gerakan kolom kosong ya guys. Ya, karena Lagi kita masih punya gencar-gencarnya nih peluang di Pilkada DKI untuk memilih kolom kosong atau coblos tidak semua. untuk menyatakan ekspresi kita bahwa kita tidak setuju dengan 3 calon. Kalau seandainya tidak ada putusan MK, maka ada 2 kemungkinan. Nanti kita diskusikan lebih detail. Apakah mau golput, apakah mau coblos semua, gercos. Mau coblos semua boleh, mau golput juga boleh. Tapi nanti setelah ada putusan MK, saya dan teman-teman barangkali akan berkampanye lagi, gercos saja kita. Ya. Jadi ini masih menunggu keputusan MK nih. Apakah nanti disetujui atau tidaknya? Sah saya katakan ketika kita berkampanye mengenai golput, gercos atau coblos kolom kosong. Jangan khawatir. Kalau seandainya kemudian kita dikriminalisasi oleh KPU, biarlah kita semua menyerahkan diri ke polisi, biar nanti polisi bingung mana yang mau diproses lebih lanjut. Tapi saya yakin tidak akan berani KPU. Abah, saya Refli Harun dan teman-teman mengimbau agar Abah jangan memilih salah satu dari 3 calon, karena itu akan melukai kita semua. Dengan cara rakus mengambil semua partai politik dengan maksud agar tidak ada partai politik yang bisa mengajukan calon lagi ketika thresholdnya masih 20% kursi dan 25% suara. Karena itu Jadi kalau nanti kotak kosong ada gini. Jadi kalau nanti disetujui MK, ada kotak kosong dan kotak kosong menang, otomatis pendaftaran diulang, pemilihan diulang dari pendaftaran. Jadi mungkin ada kesempatan untuk Pak Anies mencalonkan, mungkin begitu kira-kira ya. Saya mengatakan ini orang yang kehilangan moral ground, orang yang takut berkompetisi secara fair, mau datang ke Jakarta kalau lawan kuatnya nggak ada, ya kan? Coba. Tapi apakah keputusan MK ini berlaku hanya untuk di DKI atau berlaku untuk di seluruh daerah ini? Bayangkan, padahal kalau ada lawan kuat tumbang dia. Karena itu pasti saya tidak akan memilih nomor 1. Bagaimana dengan nomor 2? Yang namanya menjadi calon independen atau perseorangan itu adalah hak. Hak setiap warga negara, kalau dalam konteks Jakarta, hak warga Jakarta. Ya tapi jangan ngambil dong dukungannya, ya kan? Tiba-tiba anaknya anak abah tiba-tiba diambil dukungannya. Dan seperti ada konspirasi yang ingin meloloskan pasangan ini seperti skenario di Solo agar tidak melawan kotak kosong. Karena kalau melawan kotak kosong khawatir kalah sama kotak kosong seperti di Makassar. Maka kemudian yang namanya calon independen ini diloloskan agar pasangan pertama tadi tidak melawan kotak kosong. Ternyata setelah mereka menjalankan skenario itu, ada putusan Mahkamah Konstitusi, kita tahu pada tanggal 20 Agustus kemarin yang kemudian memancing demonstrasi besar-besaran, dan akhirnya ada satu partai yang bisa mencalonkan. Kita hormati PDIP ketika dia mencalonkan kadernya sendiri, karena itu adalah hak politik dia. Tetapi ya jangan Abah dijadikan alat tukar tambah dong, ya kan? Ya kan? Kalau Anies Baswedan dijadikan alat tukar tambah, pura-pura diusung, kemudian akhirnya ditendang, kan sakit hati kita jadinya. Iya kan? Karena itu saya menganggap bahwa yang ketiga pun tidak memiliki moral ground, ya.
Ini bukan pengacau tadi, bukan ya? Gitu. Oke. Dia tidak punya moral ground untuk kemudian memimpin Jakarta. Apalagi setelah ditunjuk sebagai calon, dia lapor kepada bosnya, Mr. Mulyono. Waduh, tambah nggak doyan kita ya kan? Ya kan? Dan saya menganggap pasangan nomor 3 ini adalah pasangan yang in between antara PDIP yang masih galau dengan Mulyono yang sudah berpisah dengan PDIP, kan begitu? Karena dia sekretaris kabinet. Maka saya bilang ini bukanlah mereka-mereka yang memiliki legitimasi moral untuk menjadi pemimpin Jakarta. Karena itu apapun yang terjadi dengan putusan MK, saya mengatakan bahwa saya netral. Netralnya apakah akan golput, apakah coblos semua, ataukah kolom kosong saya coblos, bergantung pada putusan MK. Kalau MK membolehkan kolom kosong, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, saya dorong kita sama-sama ke TPS coblos kolom kosong. Ya, karena kita masih punya peluang paling tidak untuk menyatakan ekspresi kita bahwa kita tidak setuju dengan 3 calon. Jadi gerakan kolom kosong ini adalah gerakan yang tidak setuju dengan adanya ketiga pilihan calon ini. Dengan kata lain, ketiga ini tidak disukai oleh beberapa masyarakat di DKI Jakarta, sehingga para yang tidak setuju dengan ketiga calon ini mengajukan kepada MK untuk diadakannya itu namanya tadi kolom kosong, sehingga mereka nanti akan memilih kolom kosong, begitu guys. Bagi Anda yang sudah mengetahuinya atau memahaminya, mungkin silahkan skip aja video ini. Bagaimana nih menurut pendapat Anda semuanya kalau nanti MK menyetujui adanya kolom kosong di pilkada? Entah itu khusus di DKI atau untuk seluruh daerah, saya juga belum tahu. Dan keputusan MK pun belum ada atau belum diputuskan apakah itu disetujui atau tidak. Apapun nanti keputusan dari MK, apakah itu disetujui atau tidak, semoga saja pilkada di seluruh Indonesia berjalan dengan lancar dan sukses. Kita doakan saja semuanya damai dan tidak ada saling ricuh atau keributan di antara pasangan calon. Terima kasih buat Anda semuanya yang sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.